critical discourse analysis ini menurut saya bidang kajian yang menantang betul, yang seru, yang bisa diaplikasikan dalam bidang yang sangat luas. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Ketuguran dari Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Kesempatan hari ini saya ingin berbagi hasil bacaan, meskipun bacaan saya mungkin nggak bagus ya, tetapi saya tidak sabar untuk membagikannya melalui kanal YouTube ini ya. Tentang critical discourse analysis, satu bidang kajian yang sebenarnya saya sudah tertarik agak lama, tetapi baru mulai mengkajinya secara serius baru-baru ini ya. Teman-teman sekalian, critical discourse analysis ini menurut saya satu bidang kajian yang relatif seru, menantang untuk dikaji, dipelajari karena punya kekhasan ya. Salah satu kekhasannya adalah orientasinya pada perubahan sosial. Jadi kalau dalam discourse analysis biasa kita mengkaji teks untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang teks itu, dalam critical discourse analysis kita tidak cukup sampai di situ, tetapi kita memahami teks itu dalam rangka memahami persoalan sosial di masyarakat dan berupaya menciptakan realitas baru yang lebih ideal. Jadi ini cocok banget lah sama semangat aktivisme ya. Kalau orang-orang yang memiliki semangat aktivis ya biasanya punya kecenderungan cocok dengan paradigma critical discourse analysis ini. Nah teman-teman, apa sih yang membedakan critical discourse analysis dengan bidang kajian lain ya, terutama discourse analysis, hanya discourse analysis itu ya. Nah dari bacaan saya atas tulisan C.N. Kendlin ini ada 8 kriteria nih yang disebutkan di artikel ini. Yang pertama, kriteria pertama atau prinsip pertama atau kekhasan pertama bolehlah disebut begitu ya, bahwa critical discourse analysis itu punya perhatian terhadap satu persoalan sosial dengan berusaha mengidentifikasi persoalan kebahasaan yang melekat dalam proses dan struktur sosial tersebut. Jadi dalam critical discourse analysis, peneliti mengkaji satu persoalan sosial dengan melihat struktur dan proses sosial yang bermasalah itu melalui bahasanya gitu loh. Karena bahasa kan mencerminkan persoalan yang berlangsung di masyarakat. Ya. Yang kedua, dalam discourse analysis dipandang bahwa relasi kekuasaan atau power relation itu dinegosiasikan ya. Ini bertolak belakang dengan pandangan kaum struktural yang memandang bahwa kekuasaan itu berbentuk formal dalam struktur-struktur yang relatif tetap. Dalam discourse analysis, dalam critical discourse analysis maksud saya, relasi kekuasaan itu dipandang sebagai satu yang disengketakan, dinegosiasikan terus-menerus melalui aktivitas discourse atau pewacanaan ini. Jadi relasinya bisa dalam bentuk relasi formal, tetapi seringkali yang dikaji dalam critical discourse analysis ini adalah relasi-relasi yang bersifat informal ya. Kita bisa melihat bagaimana kekuasaan bekerja dalam satu aktivitas yang sebenarnya remeh-temeh, sederhana, informal. Nah, critical discourse analysis punya perhatian terhadap hal-hal semacam itu ya. Yang ketiga, critical discourse analysis ini memandang bahwa bahasa itu tidak cuma merepresentasikan masyarakat, merepresentasikan struktur tertentu dalam masyarakat, ide-ide yang ada di dalam masyarakat, tetapi bahasa ini bagian dari realitas sosial dan bahkan menjadi pembentuk realitas sosial itu sendiri. Aktivitas pewacanaan atau discourse ini bukan hanya mencerminkan apa yang ada di masyarakat, tetapi bagian dari apa yang ada di masyarakat dan membentuk apa yang akan terjadi di masyarakat ke depan. Nah, inilah yang membuat discourse analysis punya perhatian terhadap aktivitas pewacanaan, karena bukan hanya mencerminkan tetapi bagian dari realitas sosial, praksis sosial yang akan membentuk bagaimana realitas sosial itu ke depan bagaimana gitu ya. Kemudian yang keempat, critical discourse analysis memandang bahwa ideologi ini diproduksi melalui aktivitas pewacanaan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, dan mana yang tidak indah. Semuanya itu kan sesuatu yang tidak pernah betul-betul mapan, tetapi diproduksi, direproduksi secara terus-menerus melalui proses pewacanaan. Dan apa yang kita sebut sebagai ideologi tentang apa yang baik dan benar, yang membentuk pandangan dunia masyarakat, pandangan dunia kita, itu juga dibentuk melalui kegiatan pewacanaan atau discourse ya. Kemudian critical discourse analysis memandang bahwa satu pewacanaan, satu discourse itu tidak bisa dipisahkan dengan discourse lain yang mendahului atau yang mengikutinya. Jadi tidak bisa satu
discourse itu diisolasi dengan discourse lain atau wacana lain, karena discourse ini bukan sesuatu yang terpisah ya, tetapi berkaitan satu sama lain. Pikiran saya misalnya itu tidak bisa dipisahkan dengan buku-buku yang saya baca, tontonan yang saya nikmati, orang yang saya temui sejak kecil, ide-ide yang saya keluarkan atau saya tulis itu biasanya juga tidak bisa dipisahkan dengan dunia tempat saya hidup dan sebagainya. Jadi discourse ini satu semesta ya, kesemestaan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kesemestaan yang dipelajari dalam discourse analysis atau critical discourse analysis ini melampaui intertekstualitas. Kalau intertekstualitas itu membatasi diri pada teks-teks tertentu ya, tetapi kalau critical discourse analysis tampaknya itu memandang satu wacana itu sebagai satu kesemestaan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu ya. Ini yang membuat discourse analysis ini menurut saya menarik, nantang ya. Kemudian critical discourse analysis membuat koneksi antara sosial dan budaya, struktur sosial dan budaya dengan teksnya. Sebagaimana tadi saya sebutkan ya, bahwa struktur sosial dan budaya serta proses sosial dan budaya itu menggunakan teks sebagai alat mereproduksi struktur dan proses sosial tadi. Oleh karena itu, struktur sosial budaya dan proses sosial budaya dalam satu masyarakat itu tidak bisa dilepaskan dari teks-teks yang digunakannya. Nah, karena itu kita bisa menghubungkan antara teks yang digunakan dalam struktur dan proses sosial tertentu untuk memahami bagaimana satu persoalan yang ada di masyarakat. Apakah itu persoalan pada struktur atau persoalan pada prosesnya. Nah, yang ketujuh, critical discourse analysis ini melampaui deskripsi-deskripsi, melampaui penjelasan-penjelasan, melampaui interpretasi. Kenapa? Menurut saya critical discourse analysis ya menghubungkan semuanya itu dan tidak sebatas itu, tetapi melampaui itu, karena penjelasan, deskripsi, kemudian interpretasi semuanya itu dipengaruhi oleh satu sistem berpikir. Sementara sistem berpikir itu juga dibentuk oleh satu pewacanaan tertentu. Bagaimana orang berpikir, bagaimana menganggap satu penting dan tidak, bagaimana sesuatu dianggap bermakna dan tidak, itu kan dipengaruhi oleh discourse, oleh pewacanaan tertentu. Oleh karena itu discourse analysis melampaui itu, hendak melampaui dengan mempersoalkan itu justru gitu. Mempersoalkan bagaimana orang mendeskripsikan sesuatu, bagaimana orang menginterpretasikan sesuatu, dan bagaimana orang menjelaskan sesuatu. Jadi beyond ya. Nah, kedelapan, kekhasan critical discourse analysis adalah kecenderungan untuk atau kehendak untuk membongkar satu relasi wacana yang tampaknya mulia tetapi menyembunyikan maksud jahat tertentu. Nah, ini yang menurut saya paling menarik. Jadi critical discourse analysis ini hendak membongkar ya satu sistem pewacanaan tertentu yang tampaknya mulia, tampaknya bagus di depan, tetapi sebenarnya menyimpan satu persoalan tertentu. Entah itu niat jahat, entah itu niat yang tidak adil, niat yang diskriminatif dan sebagainya. Nah, dengan cakupan yang demikian luas itu, sekali lagi saya katakan bahwa critical discourse analysis ini menurut saya bidang kajian yang menantang betul, yang seru, yang bisa diaplikasikan dalam bidang yang sangat luas. Persoalannya adalah bagaimana kita mengembangkan keyakinan-keyakinan basis atau keyakinan-keyakinan dasar dalam critical discourse analysis ini dalam satu kerja yang lebih metodologis, yang lebih operasional gitu. Itu persoalannya. Dan karena itu barangkali nanti kita akan pelajari bagaimana model-model, bagaimana metode kerja, teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk mengaplikasikan critical discourse analysis. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang bersama saya Rahmat Ketuguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.